warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah Ngaji Qalbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini kita melanjutkan tentang bab mencintai dan membenci karena Allah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahmiha bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bil hubbi fillah wal bu'di fillah. Hendaklah kita semua mencintai segala sesuatu itu karena Allah dan membenci segala sesuatu juga karena Allah. Fa innahu min awthaqi umurul iman, karena sesungguhnya mencintai dan membenci karena Allah itu merupakan tali awthaqi umurul iman, yaitu pengikat iman yang paling kuat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'malil hubbu fillah wal bu'du fillahi ta'ala. Sebaik-baik amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Kitab ini menerangkan fa idza ahbabtal abdal muti'u lillah, apabila kamu mencintai seseorang hamba yang taat kepada Allah, likaunihi muti'an, karena keadaan dirinya sebagai orang yang taat. Jadi yang dicintai ini adalah orang yang muti Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat pada Allah, orang yang betul-betul mahabbah ilallah. Ya, maka ini disebut dengan yang patut untuk yang kita cintai. Wa abghadul abdul asillah, sedangkan yang dibenci itu adalah orang-orang hamba yang abdi, hamba asyallillah, orang yang selalu bermaksiat pada Allah, kita harus membenci. Jadi kita jangan membiarkan, jangan mentolerir terhadap sebuah perilaku kemaksiatan. Likaunihi asiban, ya, karena keadaan dirinya sebagai orang yang bermaksiat itu bukan orangnya yang kita benci, tapi perilakunya. Orangnya perlu kita sadarkan, tapi perilakunya yang kita tidak sukai. La li gharadin akhar, bukan karena tujuan yang lain. Jadi benci karena maksiatnya, cinta karena muti'alillah, karena ketaatannya pada Allah. Fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghudhu fillah haqiqatan. Fa anda, maka dengan anda, mimman yuhibbu fillah, orang-orang yang mencintai karena Allah, wa yughdhu fillah, dan membenci karena Allah, lakukan hakikatan dengan sejati, dengan betul-betul yang tulus. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahlil khair, dan apabila kamu tidak menemukan pada dirimu rasa cinta kepada para pelaku kebaikan, li khairihim, demi kebaikannya,
maka dengan demikian wa karohatan li alisyiri lisarihim, dan kamu tidak menemukan rasa benci karena kejelekan orang tadi, artinya maksiat tadi, karena kejelekan mereka, fa'lam, maka ketahuilah anta dhaiful iman, engkau adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita membiarkan terhadap kemungkaran, ya biarkanlah tok no wae, biarkan saja. Nah itu berarti ad'aful iman. Tapi kalau kita mengingatkan dengan cara yang baik, maka itu sebagian dari mahabbah, mencintai karena Allah, hubbil lillah. Dan kalau kita ada orang alim, ada ulama, ada ditengarai lah, karena itu kita belum tahu, min aulia, orangnya aulia, ulama khos, kok kita tidak menghormat, itu juga ad'aful iman. Berarti Anda tidak mempunyai, kita tidak mempunyai rasa penghormatan, mencintai ulama, karena padahal ulama itu warasatul anbiya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dekat dengan Allah itu ulama. Ya, tentu kita bisa tahu kan ulama itu rasanya apa. Ya, rasa ulama betul atau pura-pura ulama itu juga ketahuan. Itu ada di hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hati sudah srek dengan kiainya, dengan ulamanya, dengan orang-orang khususnya, maka kita harus mencintainya. Fa'lam annaka dhaiful iman. Kalau tidak, kita termasuk orang yang selemah-lemahnya iman. Wa alaika, dan mestikan bagimu wahai kita semua, wahai murid, bisuhbatil ahyar, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sekali lagi, ilmu kita adalah golongan, galangan kalah karo golongan. Galangannya anak ini mauludul alal fitrah, yuladul alal fitrah. Ya. Tapi karena kalau orang fitrah tapi golongannya, lingkungannya itu kok tidak baik, maka orang itu akan takut, arang katut, akan ikut larut. Karena itu disebutkan bisuhbatil ahyar. Hendaklah engkau bergaul dengan orang yang baik-baik, wa tizalil asror, dan menyingkir dari orang-orang yang jelek. Wong soleh kumpulono, ya, bukan orang yang jelek yang dikumpuli, yang digauli, yang menjadi teman kita, jangan. Dan wa mujalasatis sholihin, dan lebih banyaklah duduk bersama orang soleh, taklim, ngaji bersama, zikir, tawajuhan. Itu menjadi bagian cara untuk menunjukkan kita itu mencintai seseorang karena Allah. Wa mujadabatil dzalimin, dan engkau harus menyingkir, menjauhi dari orang-orang zalim. Ya, jangan bersekongkol dengan orang zalim. Zalim apa? Suka menfitnah, melecehkan orang, melecehkan ya siapa saja, tidak menghormati. Itu bagian dari contoh orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salam ahlul mar'u ala amri dini khalilihi. Urusan seorang itu mengikuti atas urusan agama kawan karibnya. Jadi lihat saja orangnya kelilingnya. Kalau agamanya seseorang yang diikuti baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau sekelilingnya orang jelek, tidak beragama, tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, maka juga akan sebaliknya dia akan menjadi ahli zikir. Tapi kalau sebaliknya, tidak bisa. Fal yangdur ahadukum man yukhalil, maka kalian harus mempertimbangkan
kepada siapa Anda akan berkawan, Anda akan bersahabat, karena itu mempengaruhi dari apa yang Anda lakukan itu. Wa qala alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, al-jalisu sholihu khairum minal wahidah. Rasulullah bersabda, teman duduk orang soleh itu lebih baik daripada menyendiri. Artinya taklim. Dengan segala hormat kita bersyukur, kita mutawamah ngaji setiap pagi, Selasa, Kamis, Sabtu kita lakukan mutawamah, istiqomah, itu lebih baik daripada sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngaji setelah atau sebelum taklim, karena ini lebih baik. Karena taklim itu tiada satu majelis kecuali para malaikat mengelilingi dan memintakan ampun, mencatatnya dengan berkali-kali lipat. Ya Bapak Ibu sekalian, wal wahdu khairun minal jalisisu. Sendiri itu lebih baik daripada duduk bersama orang yang buruk. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau sendiri itu lebih baik, tapi pasangannya dia harus dengan orang yang jelek. Kalau orang jelek kita uzlah. Ya, as-sa'adatul uzlah. Kebahagiaan itu karena kita uzlah. Coba Bapak Ibu sekalian, kita rasakan. Kalau malam hari sholat sendiri itu nikmat. Tapi begitu siang hari banyak orang ngobrol kanan, ngobrol kiri, ya udah orang susah lagi. Karena menemuin masalah. Kalau kita uzlah di malam hari, yang ada adalah menemukan jalan keluar dari masalah. Tapi kalau siang hari menemukan masalah. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ceritanya ini dari Anas ibnu Malik, ya, sahabat Anas bersama sahabat-sahabat lagi kongko ketemu Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, matal kiamah, kapan kiamat? Ya, kapan kiamat kan? Beliau mengatakan itu. Beliau mengatakan apa? Wama adat talah. Kamu tanya kiamat itu apa yang engkau punyai? Bekal kamu apa? Sahabat-sahabat mengatakan, qala ma'adatu laha illa anni uhibbullah wa rasul. Saya tidak punya bekal ya Rasulullah, kecuali saya hanya mencintai engkau, dan tentu adalah Allah subhanahu. Saya hanya mencintai Allah, mahabbah lillah, mahabbatur rasul, dan saya mencintai Rasul. Qala, maka dijawab, innaka ma'aman ahbabtu, engkau akan bersama di surga nanti bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi itu Bapak sekalian ya, kebersamaan itu penting dan itu menjadi bagian dari sikap kita sehari-hari. Setelah itu ya, faqulna wa nahnu kadzalika, qala na'am, maka para sahabat-sahabatnya menjadi tenang. Fawadiha yauma idzin farahan sadidan, maka hati saya tenang karena bersama orang-orang yang saya cintai. Artinya nanti masuk surga ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Begitu juga panjenengan sedanten kalau mencintai gurunya, mursyidnya, bersama guru-guru dan guru-guru terus sampai guru-gurunya, maka insya Allah kita akan bersama masuk surga bersama guru-guru kita, bersama Sayyidina Salman Al-Farisi, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sanad ilmu dari suluk, dari Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah.
Pertanyaannya singkat, apakah orang tidak suluk, tidak thariqah masuk surga? Iya, tapi tidak melalui perahu besarnya Rasulullah dan para sanad-sanad sahabat Rasulullah. Tapi kalau kita masuk dalam perahu besarnya, amin ya rabbal alamin. Di hadis ini banyak versi. Ada yang menyebut anta ma'aman ahbabta, ada yang menyebutkan almar'u ma'aman ahabba. Jadi intinya substansinya sama. Jadi substansinya sama, engkau bersama orang-orang yang kamu cintai. Nah, itulah enaknya Bapak Ibu sekalian, kita ada tawasul, kita ada tali temali antara diri kita dengan guru-guru kita sampai Rasulullah dalam satu bingkai thariqah, dan itu berarti kita katut, bahasa Jawanya itu katut. Ya, bahasa Jawa orang santri mengatakan kulon derek sarung ngondeli sarunge para kiai, biasanya gitu. Nah, guyonnya gitu. Karena apa? Itu guru-guru kita. Itu Bapak sekalian ya. Jadi monggo sekarang itu golongan kita yang baik-baik. Dan kita membenci bagi orang yang perilakunya tidak baik. Wa'lam, ketahui, kita lanjutkan Bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa'lam anna mukhalatatu ahli khair wa mujalasatahum, bahwa berinteraksi aktif dengan para pelaku kebaikan dan duduk-duduk bersama mereka, ya, itu apa? Tazra'u fil qalbi, bisa menyemai rasa cinta di antara kita. Hati kita menjadi lembut, latifah, mencintai. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Orang yang mempunyai rasa cinta kepada kebaikan, kepada gurunya, kepada lingkungannya baik, kepada Rasulullah, kepada Allah, itu adalah asas dasarnya orang bisa ma'rifatullah. Ya. Mahabbatul khair akan melahirkan di dalam hati kita itu juga ikut mencintai kejelekan. Kira-kira benar enggak? Jadi kalau susu dikasih nila setitik, rusuhnya rusak. Artinya kalau kita menjadi orang baik dari kecil, tapi di ujungnya kok kita temennya orang-orang jelek, bisa jadi jelek di ujung. Na'udzubillah, bisa su'ul khotimah. Tapi kalau dulu kita kurang baik, kemudian berkumpul dengan yang baik, insya Allah menjadi baik, dan karenanya insya Allah menjadi husnul khotimah. Maka ya, yang baik itu keluarga qori menjadi qori. Jangan menjadi keluarga qori, dirinya qori, akhirnya menjadi korak. Ini bahasa Jawa dulu ya, dari korak. Korak itu berandal. Nah, ada yang baik juga adalah dulunya korak, akhirnya sadar menjadi qori, membaca Quran. Hatinya menjadi cenderung membaca Quran. Ya, wa hubbul amali bihi, dan orang yang mencintai duduk bersama orang yang ahlus syarrin, maka akan dia mencintai dan mengamalkan kejelekan itu. Wa aidan wa inna man khalasa qauman, dan begitu juga karena sesungguhnya siapa saja yang berinteraksi kepada sebuah khalatal qaum, sekelompok manusia, artinya kabilah, wa asyarahum, dan dia bergaul dengan mereka, ahabbuhum daruratan, maka dia akan mencintai kepada golongan itu secara utuh. Kalau golongan kita golongan yang suka mencuri, kita akan mencuri. Komunitasnya adalah orang yang korupsi, ikut korupsi. Golongannya orang ahli maksiat, ikut maksiat. Karena itu kita harus bersama dengan ahlul khair, ahlul ibadah, ahlul thariqah. Amin ya rabbal alamin. Jaga terus Bapak sekalian. Ya, orang kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kecipratan wangi ya. Tapi kalau kita berhubungan, berinteraksi dengan
tukang bakar sate, baju kita juga kena bau sate, baunya saja, tapi nggak makan sate. Nah, itu kan Bapak Ibu sekalian, lingkungan, environment pressure itu sangat menentukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang menjadi pegangan kita ya. Cintai karena Allah, benci karena Allah. Siapa yang dicintai? Karena ahli taat, para kiai, para guru, para mursyid. Dibenci siapa? Mereka yang ahlul syarun, orang yang jelek. Ya, sawa'an kanu ahyaron au sararon. Sama saja kelompok itu berupa para pelaku kebaikan atau pelaku kejelekan. Jadi jangan milih yang jelek, milih yang baik. Wal mar'u man ahabba fid dunya wal akhirah, maka orang itu akan bersama orang yang dicintai di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita mahabbatul Rasul, mahabbatul sayyidi, artinya guru, mahabbatul syekh, gurunya, mahabbatul ustadz, maka kita akan bersama guru-guru kita. Insyaallah fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa alaika, dan hendaklah kamu semuanya birahmati bil ibadillah, menyayangi sesama hamba Allah itu karena Allah, wasufqati ala khalqillah, dan mengasihi sesama makhluk Allah. Wa kun rahiman safiqan, dan jadilah kamu orang yang pengasih dan penyayang, alufan ma'lufan, bersikap ramah dan bersikap akrab. Warming relation dengan orang itu warming, hangat, ramah. Bahasa Jawa ini apa ya? Sumeh ya. Sumeh itu senyumnya bukan ngakak, senyum. Jadi wajahnya tuh enak dipandang. Dan itu eye catching ya. Kalau dipandang itu melihat Pak Kiai itu, Bunyai itu, Mas itu enak, bukan mencurang saja. Hubungan sesama manusia itu tunjukkan kita itu smiling is ibadah. Ya. Senyum itu adalah ibadah. Ya. Itu Bapak sekalian, itu Al-Quran. Ya. Wa kun rahiman sakian alufan ma'lufan wahdar antakuna faddan ghalidan, dan berhati-hatilah kamu jangan menjadi orang yang kasar tutur katanya. Ya, faddan ghalidan itu kasar, sinis. Ya Allah, orang itu kalau ngomong kok pedes ya, nah, gitu. Orang itu kalau ngomong kok nancep gitu, nyelekit. Nah, jangan. Ya, au fahisan hakiban, atau kamu berbicara jorok dan bicara kasar, kurang ajar. Jangan, tidak boleh. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullah min ibadihir ruhama, sesungguhnya Allah mengasihi di antara hambanya kepada orang-orang yang saling mencintai. Kalau kita mencintai sesama manusia, Allah akan lebih mencintai kepada kita. Kalau kita membenci, bertengkar karena perebutan sesuatu, maka Allah lebih membencinya. Jadi kita harus yarhamullah min ibadir ruhama, wa man la yarham la yurham, maka siapa saja yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Karena itu nanamlah yang baik, nanti akan memetik yang baik. Siapa menabur badai siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jadilah orang baik. Wa qala alaihi salam, dan diteruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu alufun ma'lufun. Orang beriman itu bersikap akrab dan lagi ramah tamah. Itu ciri orang ramah.
Jadi kalau kita lihat YouTube yang baik, mengapa banyak orang bully, orang barat banyak masuk Islam? Karena ramah tamahnya orang Islam. Mengapa banyak orang Korea dan orang Jepang sekarang berbondong-bondong masuk Islam? Karena orang Islam ramah. Bertemu, assalamualaikum, punya, memberi, ada yang sakit dijenguk, itu orang Islam. Itu akhirnya dicintai. Perilaku seperti itu oleh orang-orang yang non Islam, akhirnya masuk Islam karena keramah tamahannya itu. Ya, wala khairan fi man la ya'lifu wala yu'lafu, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang bersikap akrab, tidak akrab, dan tidak bersikap ramah. Nggak ada kelasnya, ruangan nanti ini ruangan di surga bagi orang yang kasar, nggak ada. Orang yang murem nggak ada. Nanti yang kasar, murem, ngomong jorok tempatnya di neraka. Jadi itu Bapak sekalian ya. Dengan demikian, wa alaika bi ta'mil jahilin. Hendaklah untuk mengajari orang-orang bodoh, diajari kita, jangan diam. Wa irsyadus dhalin, dan membimbing orang-orang yang sesat. Orang sing ndak roh dirui, dikasih tahu. Ya, wa tadhkiril ghafilin, dan mengingatkan bagi orang yang ghafilin, orang yang lupa pada Allah. Dengan segala hormat, kita taklim ini adalah dalam rangka saling mengingatkan di antara kita. Waqdar an tada'a dzalika qailan, dan berhatilah kamu meninggalkan hal itu. Ya, jangan pernah diam, ingatkan dengan baik, beri pengaruh, beri nasihat. Karena apa? Innama yu'allimu yudzakkiruna man ya'mal bi ilmi. Karena sesungguhnya orang yang dapat mengajarkan dan mengingatkan hanyalah orang yang beramal dengan ilmunya. Ilmu yang diamalkan. Karena doanya kan itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, jauhkan saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu diamalkan, dan buahnya ada khasyatullah, orang yang lebih takut pada Allah. Wa anna lastu kadzalik. Ya, sedangkan saya bukan seperti itu. Au anni lastu bi ahli lil irsyad, sesungguhnya saya bukan orang yang ahli membimbing. Tidak boleh orang mengatakan itu. Semua harus dakwah, semua harus mampu untuk menjadi irsyadul dhalin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat. Kita kasih tahu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, li'annahu min akhlaqil akbar, karena sesungguhnya ucapan seperti itu termasuk akhlak para pembesar agama. Wa hadza kullu talbisun minas syaitan, dan hal itu seluruhnya merupakan sikap yang mengaburkan dari setan. Saya bukan kiai kok, bukan ulama, bukan ustadz, tidak berani saya mengingatkan. Orang itu mengingatkan bukan pengetahuan bakat, tapi amal sehari-hari. Kalau kita insya Allah baik, maka dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang dilakukan selama kita mampu untuk mengingatkan sesama kita. Wa hadza kulluhu talbisum minas syaitan. Kalau tidak, kita berarti terpengaruh dari setan. Fa inna ta'lima wa tadhkiri, karena sesungguhnya mengajar dan mengingatkan itu min jumlatil amali bil ilmi, itu adalah sejumlah kriteria dari orang yang beramal karena ilmunya. Jadi kita ajarkan. Nah, dengan demikian wal akabiru masatru akabir, dan para pembesar agama tidaklah mereka menjadi orang pembesar illa bifadlillah wal amali wa ta'ah, kecuali karena amal perbuatannya itu, karena taatnya, bifadlillah, karena fadilah Allah.
Jadi seorang itu bicara mengamalkan. Kabura maqtan indallahi antakulu malataf alun. Allah marah kepada seseorang yang ngajak tapi dirinya tidak. Baca Quran ya harus baca Quran, contoh. Kira-kira gitu Bapak sekalian ya. Wa irsadihim ibadallah ila sabilillah, dan membimbing mereka kepada para hamba-hamba Allah itu di jalan Allah. Wa idza lam takun ahlan, dan apabila kamu belum menjadi bagian ahlinya, falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah, maka tidak ada jalan bagimu untuk meraih predikat ahli. Artinya kita tetap harus mengamalkan, artinya membimbing tadi. Illa fi'lal khair, kecuali dengan mengerjakan kebaikan, wa du'a ilahi, dan mengajak kebaikan, wa du'a wa du'a ilahi, artinya mengajak kepada mereka untuk kebaikan. Ya, wa inna masumu fil da'wah, dan sesungguhnya kesialan, artinya tidak baik bagi orang yang mengaku-ngaku dakwah tapi tidak ngerjakan. Dia ngaku pintar tapi tidak dakwah, ya, itu tidak baik. Itu adalah sial, orang itu adalah su'mu, orang yang sial. Wa du'a ila ghairil haq, dan mengajak kepadamu bukan jalan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, berarti kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, dan ini menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Demikian, terima kasih Bapak sekalian, kita telah mengaji kolbu bersama-sama di pagi hari ini. Semoga Allah meridai, semoga Allah membimbing, semoga Allah melembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang ahlul khair, ahlul ibadah, ahlul ta'at, ahlul tariqah, wa ahlul jannah, wa ahlul maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.